Para ikhwan dan akhwat semua, para hadirin yang saya hormati, mohon izin perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit wawasan, sedikit perenungan untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi sendiri, di mana ini saya nukilkan, saya cuplikkan dari eh, catatan ataupun uraian yang ada di kitab Pondok Suhur yang sudah dikarang, yang sudah ditulis oleh guru kita, di mana di bulan Muharram ini salah satu hurufnya adalah huruf Mim yang menurut eh, guru musik kita itu diartikan sebagai mujahatun nafas. Ya. Mujahatun nafas. Jadi diistilahkan atau diartikan sebagai memerangi hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa dari makhluk Allah itu ya, yang dilengkapi dengan nafsu itu adalah manusia dan hewan. Cuma kalau manusia itu selain nafsu juga masih dilengkapi dengan pikiran atau hati. Ya. Sementara hewan itu hanya di nafsu saja, tidak mempunyai pikiran. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang pandangan ataupun pendapat guru kita tentang bagaimana memerangi hawa nafsu, perkenankan ada baiknya sedikit saya akan menjelaskan apa sebenarnya arti dan maksud dari mujahadatun nafas itu. Yang pertama tentunya dalam surat Yusuf ayat 53 itu sudah disebutkan bahwasanya eh, nafsu itu memang selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya, jadi sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali, nah di sini ada kata kecuali, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sehingga di sini Bapak Ibu eh, ada kata kata ingkarnya atau ya, logika negasinya kalau di bahasa logika itu adalah kecualinya. Jadi tidak boleh kemudian manusia itu berbuat jahat dengan berdasarkan ayat ini karena di situ ada negasinya, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah, pengertian kata mujahadatun itu berasal dari kata jahadah atau kata juga yujahidu dan mujahadah. Ya, dimana kalau kita artikan itu artinya itu bersungguh-sungguh dalam berjuang, bersungguh-sungguh berjuang atau kalau namanya bersungguh-sungguh itu mengerahkan seluruh seluruh kemampuan. Ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang all out gitu kan. Jadi semua dikerahkan seluruh dayanya dikerahkan, seluruh daya, seluruh sumbernya itu digunakan secara bersungguh-sungguh untuk berjuang gitu. Kemudian kata nafas atau nafsu itu sebenarnya artinya itu berarti diri atau yang bersifat dorongan batin. Nah, ini dalam bahasa bahasa kita itu menjadi hawa hawa nafsu ya. Nafas itu menjadi lebih lebih familiar menjadi hawa nafsu. Sehingga di sini kata mujahadatun nafas itu berarti adalah bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh melawan segala dorongan hawa nafsu ya. Jadi sungguh-sungguh melawan segala dorongan hawa nafsu, di mana hawa nafsu ini tentunya yang menjauhkan manusia dari Allah. Nah, dalam bersungguh-sungguh ini tentunya kita dinamakan sebagai harus banyak melawan eh, dorongan-dorongan yang sifatnya jahat atau buruk. Ya. Nah, perjuangan ini sebenarnya perjuangan bersungguh-sungguh itu tidak semata-mata melawan orang lain, ya, tidak orang, tapi juga bagaimana kita itu melawan eh, kemalasan kita,
kemudian melawan iri hati kita, melawan kesombongan kita, kemudian melawan cinta yang berlebihan kepada dunia, dan sebagainya. Uh, Intinya adalah kita harus berperang melawan sifat-sifat yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam surat Al-Ankabut ayat 69 itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti, di sini ada kata pasti, kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Hanya di sini ada satu kata yang sangat saya garis bawahi adalah bersungguh-sungguh dan kata pasti. Jadi kalau Allah sudah berjanji itu mesti ditepati. Hanya ada satu syarat di situ yang tidak boleh kita ingkari, yaitu adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti kita akan mendapatkan jalan yang baik juga. Nah, ini diartikan Bapak Ibu sebagai ditafsirkan oleh para ahli tafsir itu, bahwa yang dimaksud dalam bersungguh-sungguh di jalan Allah itu tidak semata-mata hanya secara fisik, jihad secara fisik saja, tetapi juga kita yang jauh lebih susah adalah berjihad melawan hawa nafsu, atau melawan godaan dari setan. Karena eh, kita dalam proses kita mengetahui bahwa setan itu memang mendapatkan semacam semacam izin, atau sudah minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia. Bahkan menggodanya itu dari semua sisi, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, dari sinilah hanya orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya lah orang yang akan mendapatkan petunjuk menuju pada jalan kebaikan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan atau sering mendengar kata hidayah, hidayah, hidayah itu tidak bisa datang serta merta, tetapi hidayah itu harus dimulai dengan eh, niat atau perbuatan yang sungguh-sungguh terlebih dahulu untuk membersihkan dirinya. Jadi kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu mengatakan bahwa hidayah itu khusus dari Allah akan diberikan kepada mereka yang terlebih dahulu bersungguh-sungguh membersihkan dirinya. Jadi tidak bisa kita berdiam diri, tidak melakukan sesuatu, tidak mengubah niat, tidak mengubah perbuatan kita, tetapi kita mengharapkan hidayah dari Allah. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ada satu perumpamaan yang menurut saya cukup mudah kita pahami, ya, bahwasanya Allah itu menciptakan nafsu itu bukan untuk dimusnahkan. Jadi tadi saya sebutkan bahwa manusia itu dilengkapi dengan akal dan nafsu. Ya. Nah, nafsu itu bukan untuk ditiadakan, bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan. Dikendalikan. Sebagaimana perumpamaan yang sudah dikemukakan oleh guru tarekat kita, bahwasanya nafsu itu seperti kuda, ya, seperti kuda. Jadi kalau kuda yang sudah bisa kita kendalikan, bisa kita jinakkan, maka kuda itu akan berfungsi sebagai alat untuk kita menuju ke suatu tempat. Jadi kalau menurut Syekh Abdul Qadir Ar-Raziali itu mengibaratkan bahwasanya nafsu itu seperti
kuda, ya, seperti kuda atau kuda liar kan itu. Sehingga nah kalau kuda itu tidak bisa kita kendalikan, maka kuda itu akan mencelakakan penunggangnya. Ya. Tapi kalau sudah bisa kita jinakkan, bisa kita arahkan, bisa kita atur, maka kuda itu akan membawa kita pada tujuan yang sudah kita kehendaki. Jadi, itulah kenapa kita harus memanage atau mengelola nafsu. Ya, jadi nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan, diatur, supaya kita bisa mencapai pada tujuan yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, masih dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa beliau itu mengajarkan bahwa musuh terbesar dari seorang hamba itu ada empat, ya, ada empat. Itu yaitu yang pertama itu nafsu, yang kedua itu dunia, kemudian yang ketiga itu setan, yang keempat keinginan, ya, keinginan. Nah, di sini nafsu itu menjadi musuh yang terbesar. Gitu. Demikian juga menurut Syekh Bahauddin Naqsabandi, ya, beliau mengajarkan bahwa jihad terbesar itu adalah dilakukan dalam istilahnya dalam kesunyian, dalam orang lain yang tidak mengerti. Jadi orang lain mungkin tidak mengetahui perjuangan kita, ya. Orang lain tidak mengetahui perjuangan kita, tidak mengetahui perbuatan kita, tetapi Allah kan melihat setiap usaha kita, baik usaha kita untuk menahan marah, ya, menahan pandangan dari pandangan-pandangan yang tidak diperkenankan oleh aturan agama, misalnya. Kemudian kita menjaga niat, kemudian kita memperbaiki niat, kita menjaga lisan kita, dan seterusnya. Ini secara fisiknya tidak bisa dilihat oleh orang. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan itu semua, maka ini merupakan salah satu jihad terbesar. Itu yang menurut Syekh Bahauddin Naqsabandi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah kemudian kalau dalam praktek keseharian kita sekarang, ya dalam praktek keseharian kita, bagaimana kita mewujudkan mujahadun nafas ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa nafsu tadi kan salah satunya bagaimana kita itu bisa menahan marah. Nah, dalam kehidupan atau praktek sehari-hari kita, ya kalau kita dihina, kita lebih baik diam. Kita diam, tidak usah membalas dengan perkataan yang lebih hina lagi. Kemudian kalau kita diprovokasi, ya, kita memilih untuk sabar dan tabayun. Nah, ini yang seringkali Bapak Ibu adanya provokasi-provokasi yang karena kecanggihan media-media yang ada, seolah-olah provokasi itu mengambil sudut yang benar adanya, ya, yang benar adanya. Meskipun benar itu dalam tinjauan yang dangkal, yang sesaat, tetapi karena namanya provokasi, ya, mesti mengambil momen-momen tertentu yang sekiranya itu hanya menimbulkan kegaduhan, tidak didalami secara lebih lanjut. Nah, ini. Yang kemudian yang berikutnya, praktek keseharian kita dalam wijahadun nafsu itu adalah menjaga lisan. Kita tidak bergunjing, kita tidak menyebarkan fitnah, kita tidak berkata kasar, dan seterusnya, yang menjaga lisan kita. Nah, dalam kehidupan sosial sekarang ini, termasuk di dalamnya menjaga lisan itu adalah bagaimana kita menjaga tulisan-tulisan kita, menjaga komentar-komentar kita. Kalau kita memang tidak tahu dan tidak paham betul, ya mending kita tidak berkomentar.
Karena kalau kita berkomentar salah, itu nanti bisa menyebabkan timbulnya fitnah. Berikutnya, termasuk di sini adalah melawan rasa malas. Rasa malas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu keprihatinan yang eh, kita rasakan, terutama di kalangan-kalangan pemerhati masyarakatnya. Bagaimana rasa malas ini sekarang ini sudah mulai menunjukkan gejala yang cukup dominan di masyarakat. Ada istilah sekarang sebagai generasi rebahan, ya, generasi rebahan. Mereka malas untuk belajar, malas untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Bahkan dengan adanya peralatan-peralatan gadget itu, malas juga untuk melakukan ibadah-ibadah. Nah, ini yang sekali lagi harus kita lawan, bagaimana kita melawan rasa malas itu dengan melaksanakan sesuatu lebih awal, tepat waktu. Ya. Jadi misalnya kita sholat, ya kita diajarkan, di torikot kita diajarkan untuk di awal, tepat waktu atau di awal. Kemudian kita senantiasa mengisi waktu-waktu luang kita dengan berpikir, ya, berpikir. Ini satu cara untuk melawan rasa malas itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengendalikan keinginan. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi, bahwa keinginan ini bisa merusak. Ya. Apalagi zaman-zaman video, audio, visual, ya, visual. Jadi penglihatan kita, mata kita itu akan diperlihatkan pada sesuatu yang justru lebih indah, lebih baik daripada aslinya. Kita dihadapkan pada gambar benda yang lebih indah daripada benda aslinya. Kita dihadapkan pada bentuk-bentuk yang eh, sangat menarik secara visual. Nah, kalau ini kita tidak bisa menahan diri, tidak bisa mengendalikan keinginan, maka kita akan mempunyai nafsu untuk memiliki atau memenuhi keinginan terhadap benda tersebut. Jadi misalnya ada pakaian, ada aksesoris apapun itu sangat baik, sangat bagus waktu di visual, di gambar. Tapi sebenarnya secara realita itu tidak sebaik itu. Nah, ini kalau tidak hati-hati kita, maka kita akan mempunyai keinginan untuk senantiasa memenuhi keinginan-keinginan ini. Nah, ini harus kita kendalikan bagaimana kita menjaga keinginan supaya tidak mempengaruhi atau mengendalikan, mengarahkan kita kepada menjauhkan Allah. Terus yang berikutnya tentunya adalah memaafkan. Ya, memaafkan. Nah, Bapak Ibu, dalam lingkungan sosial kita, jelas kita sering dihadapkan pada orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar itu sering membuat kita tidak nyaman. Di dalam antrian banyak yang nyerobot, dalam perkataan, dalam banyak yang berkata kasar menyalahkan, dalam pekerjaan banyak yang eh, membuat kita tidak baik, menjadi kita tidak nyaman dan seterusnya. Maka kita harus memaafkan itu semua. Kita tidak punya niat ya sedikit pun untuk membalas ya. Jadi sebagaimana ajaran di tanbih kita bahwa kita harus menerima ya, apapun dan kita tidak berusaha untuk membalas perlakuan orang lain kepada kita sebagaimana dalam setiap manakib itu dibacakan dalam dalam tanbih itu. Nah, terus yang berikutnya yang terakhir adalah ikhlas, ya, ikhlas dalam beramal. Nah, inilah merupakan eh, ikhlas dalam beramal ini tentunya sudah merupakan tingkatan yang tinggi di mujahadah itu. Karena dia berbuat apapun tidak menunggu pujian, tidak ingin dilihat. Nah, dia beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah ada satu hal yang menurut saya perlu juga kita perhatikan bahwasanya eh, melawan nafsu itu, mujahadah nafas itu harus dilakukan secara terus-menerus. Karena sekali lagi seperti yang saya utarakan di awal bahwasanya setan itu sudah mempunyai privilege atau hak untuk menjerumuskan manusia, ya sudah mendapatkan izin, ya, sudah meminta izin, dan godaan manusia itu tidak hanya sehari siang atau malam atau pagi atau waktu tertentu, tapi setiap saat. Dan itu datangnya dari berbagai arah. Bahkan menurut keterangan dari para mubalik-mubalik kita, pada saat sholat pun kita itu senantiasa juga digoda oleh setan pada saat sholat, sehingga eh, seringkali kita tidak khusyuk, seringkali kita lupa rakaatnya dan sebagainya, itu merupakan manifestasi dari godaan-godaan setan itu. Sehingga karena godaan setan itu terjadi terus-menerus, ya, jadi nafsu itu tidak pernah berhenti untuk menggoda, maka eh, kita pun dalam melaksanakan mujahadah itu juga tidak boleh berhenti, harus senantiasa terus-menerus, ya, terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang dituntunkan oleh guru-guru kita, sehingga dengan ini sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Bu Wahyuni dan ikhwan dan akhwat semua dengan adanya manakib online yang setiap hari ini, ya, karena eh, meskipun meskipun ya amalan yang setiap hari itu kan kalau di manakib di tarekat kita kan eh, boleh tidak dilakukan setiap hari kan. Tapi ini dilakukan setiap hari karena memang godaan kita terhadap kita itu datangnya setiap waktu, sehingga manakib ini juga dijalankan setiap hari, dan itu eh, prosesnya nanti seumur hidup, tidak tidak hanya waktu-waktu tertentu saja gitu. Sehingga ini merupakan satu proses mujahadah bin nafas ini, mujahadun nafas ini merupakan satu proses yang tidak berhenti. Dalam sehari itu 24 jam, dalam seminggu 7 hari, itu juga dalam sebulan terus-menerus, bahkan sampai seumur hidup. Nah, perbuatan ataupun mujahadah bin nafas inilah yang eh, harus kita laksanakan, ya, dengan tentunya dengan kita beradab, ya, kita berkhidmat, kita bermanakib, kita berzikir, dan kita beradab kepada guru-guru mursyid kita, supaya eh, kesinambungan kita dalam mujahadah nafas ini senantiasa terjadi, sehingga hati kita tidak kembali, ya, dikuasai oleh setan, tidak kembali dikuasai oleh nafsu. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat semua yang berbahagia, marilah kita renungkan sekali lagi bahwa sebenarnya musuh yang terbesar kita bukanlah yang berupa lawan kita secara fisik, tapi musuh terbesar kita adalah nafsu kita yang mengajak kepada kesombongan, kepada kemarahan, kelalaian, kemalasan, dan seterusnya. Dan kalau kita mampu mengalahkan itu semua, ya, kalau kita mampu mengalahkan itu semua, maka insya Allah kemenangan yang akan memancar dalam diri kita. Kita menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, jujur, penyayang, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.